Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih. Wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih. Wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih. ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Allah maha memberi kepada hamba yang ia kehendaki, iaitu hikmah, dan barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan hal ini, kenyataan ini tidak bisa direnungkan atau dipikirkan kecuali bagi orang-orang yang berakal sehat, ulul albab. Shadaqallahul azim. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kemerdekaan. Ya, kita kemarin memperingati hari kemerdekaan. Ya, tentu harus disyukuri ya dengan meningkatkan ketaatan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisi kemerdekaan tersebut ya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, bukan hal-hal yang merusak, bukan hal-hal yang merugikan orang. Itulah. Karena kemerdekaan itu pastilah semua kita mengakui itu adalah nikmat. Ya. Bagaimana tidak nikmat yang dahulunya kita berada dalam keadaan penuh penindasan, tekanan, tidak ada hak untuk apa-apa. Itu ya, pokoknya mengerikan sekali lah, menyedihkan hati keadaan ya masa-masa penjajahan lalu diberi ya kemerdekaan. Tentu itu kita mengakui dan sepakat gitu, kemerdekaan itu adalah nikmat. Kalau memang itu nikmat, dalam Al-Quran kita diarahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang kalian terima dari nikmat apa saja kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, faminallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang dari Allah, jagalah nikmat itu. Nah, subhanallah. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baiklah jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ya pembacaan hadisnya tentang babul mujahadah ini. Ya, hadis yang pertama kemarin bahwa hadis kudusi, ya, hadis kedua juga hadis kudusi, yang mana inti dari hadis yang pertama itu adalah ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku ya dengan sesuatu yang lebih aku cintai ya daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Kemudian hambaku itu ya, dia senantiasa mendekatkan diri ya, kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, yaitu amalan-amalan sunnah ya, hingga aku mencintainya. Ini perlu kita kuatkan. Seorang hamba yang sudah menunaikan amalan-amalan wajib itu bagus ya, bukan tidak bagus. Allah cinta kepada dia. Yang wajib-wajib saja gitu Pak ya.
Sholat wajib saja. Setelah sholat wajib dia enggak sholat sunat. Itu bagus. Ya, puasa Ramadan saja. Alhamdulillah, itu bagus. Ya, karena hadis ini perlu dikuatkan dengan hadis yang apa? Ada seorang badui Arab itu, wahai Nabi, bagaimana tolong tunjukkan aku, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu amalan yang dengan amalan itu aku masuk surga. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan gitu ya. Kemudian si badui ini bertanya lagi, bagaimana kalau aku hanya melakukan sholat saja ke Rasul, kemudian puasa Ramadan saja, yang intinya yang wajib saja. Iya, kamu akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya juga hamba yang melakukan yang wajib saja itu sebenarnya juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ingin yang lebih, atau ingin yang lebih cepat, atau yang lebih istimewa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Gitu loh. Karena itu merupakan ya, kalau bahasa dagangnya amalan fardu itu ya modal atau pokok. Ya, amalan fardu adalah modal. Nah, sunnah inilah yang bonus-bonus. Nah, siapa yang paling banyak beramal sunnah, maka dia akan lebih punya kedudukan istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga ya kita bisa pahami juga seseorang itu kalau ingin kalau ingin melihat seseorang kesungguhannya, ini Bapak Ibu, kesungguhannya dalam beragama, ini kesungguhannya, ya, keseriusannya dalam beragama, lihatlah ya amalan-amalan sunnahnya. Itu mungkin bisa kita petik juga gitu, pelajaran dari sini gitu kan. Bukan berarti orang-orang yang hanya mengamalkan yang fadu tidak serius dalam beragama, tidak, tapi kesungguhan seseorang dalam beragama itu akan kelihatan sekali dalam pengamalan sunnahnya. Iya, memang kalau puasa Ramadan semua orang sudah dituntut. Nah, tapi kalau puasa Senin Kemis ya, puasa-puasa yang lain, Syawal ya, puasa apa lagi Bapak Ibu? Puasa Muharram, puasa Tasu'a, Asyura, Ayyamul Bait ya. Nah, itulah. Semakin rutin kita, semakin senang kita dengan amalan-amalan sunnah ini, maka itu akan menjadi bukti bahwa kita ini memang serius gitu loh, sungguh-sungguh dalam beragama. Nah, gitu dia. Terus hadis kursi yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an." Apabila kata Allah Subhanahu wa taala hambaku taqarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku, shibran itu satu jengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya dhira'an, satu hasta. Gitu loh, satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu minhu ba'an. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya ba'an. Ba'an itu lebih Pak, segini Pak. Begitu sayangnya Allah, perhatiannya Allah kepada orang yang mau dekat dengan Allah, gitu dia. Kepada orang yang pengen mencari ridho Allah dalam hidup ini. Itulah yang disebut dalam ayat itu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mencari keberkahan kami, mencari ridho kami, mencari bimbingan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuki jalan kami ya. Kami akan bimbing dia kalau memang kita punya niat baik untuk dekat dengan Allah. Misalnya kita sudah punya niat baik nih untuk ya Allah, hamba memang hamba berniat baik ya Allah, hanya untuk mencari rezeki yang halal saja ya Allah. Allah akan tunjukkan jalan-jalan itu Pak, jalan untuk rezeki halal tersebut. Nah, itu dia.
Ya Allah, saya ingin ini ya Allah, semoga engkau ridho ya Allah. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjuki jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tunjuki itu Allah mudahkan jalan untuk mencapai itu. Tapi ya niatnya harus baik. Begitu. Wa idza atani yamshi, kata Allah. Dan apabila hambaku itu datang kepadaku yamshi, dia berjalan biasa. Yamshi itu berjalan biasa. Ataituhu harwalatan, maka aku datang kepadanya berlari, Pak. Gitu bahasa dalam hadis kursi ini. Ya, apa istilahnya, perhatian dan kasih sayang Allah kepada hamba yang yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Itu hadis yang terakhir kemarin. Baiklah, hari ini kita baca hadis yang baru. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahu Bukhari wa Ahmad. Ini Masya Allah ya, hadis yang sangat singkat, yang populer juga gitu kan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Nikmatani maghbunun. Maghbun itu dilalaikan. Yang dua nikmat yang banyak dihiraukan, dilalaikan atau tidak diperhatikan oleh orang. Katsirum minan nasi, oleh orang banyak, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa itu? As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu ya nikmat kesehatan, ya. Wal faragh itu waktu luang, Pak. Nah, iya, waktu luang dan kesehatan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ya tidak diperhatikan oleh orang. Ya mungkin ya kita melihat diri kita saja gitu ya. Berapa tahun saya sudah hidup di bumi ini gitu kan. Ya, itu kan waktu-waktu selama kita hidup ini ya, berapa banyak ya gitu loh amal-amal yang telah kita perbuat, nah gitu loh. Kemudian kesehatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sehat itu, apakah kita giat, apakah kita gencar beramal soleh gitu. Nah, itu memang sebagai pengingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini hadis yang sangat sederhana tetapi sangat penting untuk diingatkan, ya. Yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna abadan syakura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Nabi berdiri di malam hari. Artinya apa? Melakukan solat malam. Ya, sampai Nabi itu solat malamnya sampai apa? Tatafat para qadamahu. Dua kaki beliau itu sampai apa, Pak? Tatafattor itu sampai bengkak. Bengkak itu kenapa, Pak? Kalau dari sisi kesehatannya karena tidak terlalu banyak bergerak, banyak berdiri tapi tidak banyak bergerak. Iyalah mungkin darahnya begitu. Itu. Begitu gambaran solat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki beliau. Solat qiyamul lail, la ilaha illallah, ya. Kemudian Siti Aisyah bertanya, faqultu lahu lima tasna hada ya Rasulullah. Wahai Nabi, kenapa baginda berbuat begini? Kata Siti Aisyah, kenapa kok bisa begitu wahai Nabi? Padahal kata Siti Aisyah, wa qad ghafarallahu laka, ya, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan dosa baginda kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Ya loh, Pak, ya. Nabi itu udah, ya,
nggak ada dosa, nggak ada apa-apa gitu ya. Orang suci, iya. Dalam Islam, iya, ada orang suci. Yaitu siapa? Para nabi dan rasul. Suci itu maksudnya adalah maksumun, ya, maksum. Ya, itu. Selain para nabi dan rasul, tidak ada jaminan maksum. Sekalipun seseorang itu soleh atau apa gitu, wali-wali pokoknya tidak. Wali-wali nggak ada maksum, pasti dia ada salah. Jangankan orang-orang soleh zaman sekarang gitu kan, para sahabat Nabi pun tidak maksum. Ya, sedangkan apa? Padahal kedudukan beliau itu, para sahabat Nabi itu mulia sekali. Ya, mulia sekali para sahabat Nabi itu. Kenapa mereka mulia? Karena mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi tidak ada yang maksum, gitu loh. Tidak ada yang suci, ya. Tidak ada yang terhindar dari kesalahan. Itu yang terhindar dari kesalahan itu, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut adalah siapa? Para Rasul dan para Nabi, maksumun. Kenapa wahai Nabi baginda berbuat begitu, padahal dosa baginda telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abadan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur dalam pandangan Allah? Itu jawaban beliau. Jadi beliau beribadah itu, Pak, hanya ingin, ya, mendapatkan gelar hamba yang bersyukur saja gitu. Jadi beliau beribadah itu ya atas dasar syukur gitu. Sekalipun dosa sudah diampuni oleh Allah, tetapi masih banyak beribadah gitu loh. Atas apa? Atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ingin dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bersyukur. Subhanallah. Makna hadis, lughatul hadis, tatafattar, tatasyaqqaq. Ya, tatasyaqqaq itu boleh jadi bengkak, boleh jadi agak ada pecah-pecah gitu loh, Pak. Nah, gitu dia. Kalau bahasa kitanya sembab, ya, itu kalau nggak salah. Syakura, ya, syakura itu hamba yang bersyukur. Artinya adalah asyukru al-i'tiraf bin ni'mati wa fi'lu ma yajibu minat ta'ati wa tarki. Mana ini? Lawatul hadis. Oh ya, wa tarkil maksiyati. Ya, syukur itu adalah mengakui, al-i'tiraf, mengakui terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mengakui, hamba ini juga melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa berbuat ketaatan dan menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Itulah makna syukur. Nah, jadi sederhananya syukur itu ya bukan hanya mengakui saja. Oh iya, ini nikmat, tidak. Tetapi setelah pengakuan tersebut, kita harus apa? Harus melakukan. Nah, harus melakukan kewajiban taat dan harus melakukan apa? Tarkil maksiyah, meninggalkan maksiat. Saya masuk angin ya, Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian, ini ada penjelasan. Qala Ibnu Abi Jamrah. Nah, ini bagus, Pak, ya. Siapa itu Ibnu Abi Jamrah? Ibnu Abi Jamrah itu salah seorang ulama dari Andalusia kalau nggak salah. Ya, seingat saya gitu kan, Andalusia. Beliau ini punya kitab, ya. Di antaranya adalah Syarah Mukhtasar Bukhari, ya. Beliau ya terkenal, masya Allah, bukunya sangat bermanfaat. Beliau berkata di sini, yajibu alla yakhtura, ya, bibalina anna dzunuba allati akhbarallahu ta'ala annahu bifadlihi ghafaraha lin nabi sallallahu alaihi wasallam min qabili ma naqa'u nahnu fihi ma'adallah.
Apa kata beliau tentang apa? Tentang dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa nabi yang telah diampuni oleh Allah tersebut. Apa kata beliau di sini komentarnya? Wajib ya untuk tidak terlintas dalam hati kita, kata beliau di sini. Wajib ya untuk tidak terlintas di hati kita bahwa dosa-dosa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa nabi yang diampuni oleh Allah seperti dalam hadis itu ya, ghafara ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, itu kalimat tersebut jangan dikira dosa nabi itu seperti dosa ya kita sebagai manusia biasa. Itu maksudnya. Kenapa? Kata beliau, li'annal anbiya'a maksum ya minal kabair bil ijma', ya, karena para nabi itu ya maksumun, terjaga, terproteksi dari apa? Dari minal kabair. Minal kabair itu dari dosa-dosa besar. Bil ijma'. Ijma' itu apa Pak? Kesepakatan kaum muslimin. Jadi para nabi itu dari dosa-dosa besar maksumun ya. Wa minas shaghair ya, wa minas shaghair, dan juga dari dosa-dosa kecil. Allati fiha radha'il. Dosa-dosa kecil yang di dalamnya terdapat kehinaan. Gitu loh. Ada di sini ada penjelasan dari beliau di sini ya. Jadi dosa-dosa sederhananya adalah para nabi itu maksum dari dosa besar secara ijma, secara kesepakatan kaum muslimin, dan dari dosa-dosa kecil yang ada di dalamnya kehinaan kalau melakukan itu apa sudah permanen ya. Adapun kata beliau, amma shaghair allati laisa fiha radha'il fa fiha khilafun bainal ulama. Adapun dosa-dosa kecil yang di dalamnya tidak terdapat laisa fiha radha'il, tidak terdapat kehinaan di dalamnya, artinya kalau dilakukan ya tidak terlalu hina lah gitu ya. Jadi dosa kecil itu dibagi dua. Kalau menurut beliau, dosa kecil yang dilakukan hina kita gitu kan, sekalipun dia kecil tapi di dalamnya apa istilahnya menurunkan martabat. Ini para nabi dan rasul terhindar. Itu dosa kecil. Yang berikutnya, dosa kecil yang di dalamnya tidak terdapat kehinaan. Kalau begini, kalau dosa-dosa kecil yang di dalamnya laisa fiha radha'il, yang di dalamnya tidak terdapat kehinaan, fa fiha khilafun bainal ulama, maka dalam masalah ini ya para ulama terdapat khilafun. Khilaf itu apa? Ikhtilaf, beda pendapat. Wal aktsaru ala annahum ma'sumuna minha. Kebanyakan daripada ulama ya mengatakan para nabi dan rasul itu maksum ya. Iya maksum juga. Jangankan dari dosa kecil yang yang tidak ada kehinaan di dalamnya gitu kan. Sedangkan para dari dosa kecil yang ada kehinaan di dalamnya juga maksum para nabi dan rasul. Jadi untuk dosa-dosa kecil yang di dalamnya tidak terdapat kehinaan, para ulama dua pendapat. Yang pertama, kebanyakan para ulama mengatakan para nabi dan rasul itu maksumun ya, terjaga dari berbuat dosa-dosa kecil tersebut. Wa anna hadza min qabili hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin ya. Dan ini ya sebenarnya itu dari sisi apa? Dari sisi hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Ini mungkin istilah-istilah dalam dalam ilmu tasawuf juga. Jadi ada hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Ini tingkatan-tingkatan amal. Bagi seorang yang berbuat baik itu Pak ya. Tetapi yang berbuat baik ini hamba-hamba yang level-level bawah.
Hamba-hamba yang level bawah berbuat baik itu sebenarnya kalau dibawa ke hamba-hamba yang level tinggi itu sayyiat lahum, ya. Yang kebaikan yang dibuat oleh hamba-hamba yang ada di level bawah ini kalau dibawa kepada hamba-hamba yang level atas itu bukan jadi hasanah tetapi keburukan. Contohnya ya mungkin kalau bagi kita lah, kalau kita berbuat kebaikan itu kita menganggap itu baik. Ya mungkin kita, kenapa? Karena kita adalah hamba-hamba biasa. Tapi kebaikan yang kita lakukan itu kalau dibawa kepada level Nabi dan Rasul, itu kebaikan yang kita itu ya seolah-olah selevel sayyiat. Selevel Pak? Sayyiat. Sayyiat itu ya keburukan. Karena memang nilai ya mungkin istilahnya kebaikan kita ikhlasnya kurang atau apalanya kurang. Nah, begitulah istilahnya ya. Hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Subhanallah. Ya. Fa innahu li'uluwi qadrihi sallallahu alaihi wasallam maka kana ma yaqa'u minhu walau khilaful ula. Ya. Kenapa? Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut li'uluwi qadrihi, ya. Kadar Nabi itu sungguh tinggi sekali. Maqam Nabi itu sungguh tinggi sekali. Jadi sangatlah wajar ya, hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin itu ada istilah dalam ilmu at-tasawuf. Ya. Kita pun ya insyaallah dengan izin Allah bisa ya akan naik ke level-level yang lebih tinggi tersebut. Jamaah sekalian ya tentu dengan banyak latihan atau ar-riyadah. Semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita berlatih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah pun kita juga bisa dengan izin Allah untuk naik ya derajat ya, tingkatan-tingkatan yang kita inginkan. Ya. Baik. Hadis berikutnya kaum muslimin kaum muslimah rahimakumullah. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Ya, ini hadis Ramadan, Pak. Hadis ini sering disampaikan oleh para ustaz di bulan Ramadan. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, idza dakhala al-ashru. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila sudah masuk apa, Pak? Al-ashru. 10 terakhir. Nah, Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ahyal laila. Beliau itu menghidupkan malam-malam 10 terakhir tersebut. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, anak-anak ya, cucu-cucu, hoi bangun. Nah, ya kalau bagi kita mungkin selain bulan Ramadan enggak pernah nyuruh anak misalnya kan untuk qiyamul lail di bulan Ramadan itu. Ayo bangun ya, terutama di 10 terakhir. Kalau bisa ya jangan banyak tidur. Nah gitulah bahasanya Pak ya. Jangan banyak tidur di malam 10 terakhir tersebut. Ya mau sholat sangat bagus sekali gitu kan. Mau baca Al-Quran bagus sekali. Capek sholat, capek baca Al-Quran, duduk saja di masjid. Nah, begini saja. Ya, pegang tasbih, subhanallah. Ya capek begini Pak. Tinggalkan tasbih, angkat tangan kepada Allah, ya Allah berdoa. Pokoknya diisi. Itu dia ya. Wa aiqadha ahlahu wa jadda, dan bersungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shaddal mi'zar. Syadda itu mengikat, mengencangkan. Al-mi'zar, makna mi'zar itu adalah al-izar. Izar itu ya kalau bahasa kitanya sarung. Kain sarung Nabi itu dikencangkan ya. Kalau ikat pinggang itu ya dipererat. Itu bahasa istilahnya kinayah. Kinayah. Baik.
Al-murad, ya, maksud dari al-ashru tersebut adalah al-ashrul awakhir min syahri Ramadan. Ya, di sini ada penjelasannya. Idza dakhalal ashru ahyal laila. Nabi itu kalau sudah masuk 10 itu maksudnya adalah al-ashrul awakhir min Ramadan. 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian makna al-mi'zar, makna mi'zar itu adalah al-izar. Izar itu adalah kain sarung. Tetapi jangan dikira benaran ini apa? Itu bukan bahasa benaran, Pak. Bukan bahasa benaran. Bahasa Arab itu ada bahasa asli, ada bahasa kiasan. Sama di kita juga, ya. Maksudnya adalah wahwa kinayatun. Wahwa kinayatun ani'tizalin nisa. Ya, itu adalah bahasa kinayah, bahasa kiasan dari apa? I'tizalun nisa. Menjauhkan, bapak-bapak menjauhkan diri daripada perempuan, daripada ibu-ibu. Itu bahasanya, Ibu, ya. Ya, 10 malam 10 terakhir itu, ya, maksudnya adalah jangan dekat-dekat istri dahulu. Itulah bahasa maksudnya. Tinggalkan dulu istri, gitu kan. Nah, nanti setelah Ramadan baru bebas. Ya, begitulah. Waqila al-murad, dan pendapat lain juga, ya, al-murad maksudnya adalah tasmiruhu lil ibadati. Tasmir itu, ya, ini apa istilahnya? Maksud lain, ya. Tasmir itu ini, Pak, apa istilahnya? Kayak baju begini. Syamaroi syamiru, apa ini kalau bahasa kitanya, Pak? Apa? Menyingsingkan. Ya, ya, syamaroi syamiru, syam tasmir, menyingsingkan lengan baju. Itulah al-murad tasmiruhu lil ibadah. Jadi bahasa begini, menyingsingkan baju, ya memang fokus, ya. Fokus untuk, ya, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu syadadtu li hadzal amr mi'zari. Nah, contoh dalam kalimat bahasa Arabnya syadadtu li hadzal amr mi'zari. Untuk urusan ini aku perkencang sarungku. Itulah makna dari apa istilahnya. Misalnya, ya, contohnya misalnya kita sedang ada urusan ini agak berat. Nah, sebelum menjalankan urusan tersebut, aku kencangkan sarungku. Aku kencangkan ikat pinggangku. Gitulah. Artinya apa? Aku akan serius dalam menghadapi urusan ini. Itu secara bahasa Arab saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuqalu syadadtu li hadzal amri mi'zari. Ai tashammartu wa tafarraghtu lahu. Atau artinya adalah aku singsingkan lengan bajuku, wa tafarraghtu lahu. Tafarraghtu lahu itu aku fokuskan waktuku untuk itu. Itu dia tafarragha, ya. Tafarraghtu lahu, ya. Itu contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu setelah mendengarkan hadis ini, ya, tentu kita melihat kepada diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi, ya, kepada kaum muslimin. Setelah mendengarkan hadis Nabi, bagaimana Rasulullah itu, ya, tentu kita harus mengambil manfaat, Bapak Ibu, ya. Jangan hanya mendengar saja. Oh, Nabi itu begitu, ya, beribadahnya, ya. Kok saya yang dosanya belum dihapus, ya. Dosa yang telah lalunya masih banyak, dosa yang akan datang pun belum terjamin, ya. Jangankan bicara-bicara sorga, gitu kan. Sorga pun belum ada jaminan. Nah, kemudian kita melihat ibadah kita. Subhanallah, semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kita, ya, memang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diinginkan oleh para ulama. Imam Nawawi di Muqaddimah beliau sudah sampaikan, ya, mendengarkan hadis Nabi itu bukan hanya mendengarkan saja, bukan hanya tahu saja, tetapi kata beliau diamalkan. Subhanallah, terutama bagi kami yang menyampaikan,
Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepadanya, meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga ini bermanfaat ya. Masih ada waktu, Ustaz? Saya takut kelewatan. Masih saya? Ya, Masya Allah. Santai aja. Masya Allah. Ya baik, Alhamdulillah. Hadis berikutnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu ya khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if ya wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal asyaitani. Ya, ini hadis yang ma'ruf juga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if ya. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang apa, Pak? Yang lemah, ad-dha'if. Tapi ingat, wa fi kullin khair kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-duanya itu sebenarnya apa? Baik semua. Gitu. Kenapa baik semua, Pak? Sederhananya adalah karena masih mukmin, karena dia beriman. Itu dong. Karena ada iman di hatinya, sekalipun mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan dua-duanya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baik semua karena dia masih ada iman dalam hatinya. Ya, nanti kita jelaskan. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguhlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat apa-apa yang bermanfaat bagimu dalam dunia ini. Selagi kita hidup, ihris ala ma yanfa'uk. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita hidup, sungguh-sungguhlah untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jiz. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Jangan lemah dalam hidup ini. Jangan suka down dalam hidup ini. Semangat selalu. Ya. Wa in asabaka syai'un, dan jika kamu ditimpa sesuatu, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu ditimpa sesuatu, fala taqul. Jangan ucapkan ini kata Nabi. Lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau kamu ditimpa suatu musibah, begitulah Pak ya. Kalau kamu ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan atau apa-apalah gitu kan, jangan kamu mengucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Oh, apa? Lau itu kalau. Kalau aku berbuat begini, maka akan terjadi begini sebenarnya gitu. Padahal itu sudah terjadi. Contohnya apa nih, Pak? Contoh sederhananya mungkin apa ya? Kita punya yang berharga di rumah misalnya apa, Pak? Macam-macam lah, TV atau apa gitu ya. TV misalnya jatuh tergores. Apa Pak Rizal contohnya, Pak Rizal? Motor. Ya, motor misalnya ditabrak orang, kita nggak nabrak. Iya, ini contoh juga. Kita sudah berusaha baik-baik, kemudian ditabrak orang. Gitu. Berarti itu apa, Pak? Sudah kehendak Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takdir dari Allah, kita dituntut apa? Coba. Kita seorang mukmin, Pak, kalau terhadap takdir dari Allah itu sebenarnya dituntut apa kita? Ridho. Itu loh.
Nah, dari itu kata Nabi SAW, jangan sebut lau-lau, kalau. Nah, gitu dia. Karena kalau itu adalah bahasa kalau. Kalau aku begini pasti nggak akan tertabrak gitu loh. Kalau aku begini, padahal itu sudah terjadi. Ini masalahnya sudah terjadi gitu loh. Oh, kalau aku begini nggak akan tertabrak gitu. Kalau aku begini, kalau. Maksud Rasulullah jangan ucapkan kalau lagi kalau itu sudah terjadi. Tetapi apa kata Nabi? Walakin qul, dan katakanlah qaddarallahu, ya, wa ma syaa fa'al, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang ia kehendaki itu telah terlaksana. Maksudnya apa ini kaum muslimin kaum muslimah rahimakumullah? Karena itu takdir dari Allah, konsepnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi SAW, seorang mukmin, ya, seorang mukminah kalau menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk ridho. Ridho itu mulia sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nyebut kalau lau, maka itu apa kata Nabi? Taftahu amala syaitani. Itu akan memberi peluang kepada syaitan kata Nabi. Untuk apa? Untuk menggugurkan. Nah, itu loh Pak. Menggugurkan apa Pak? Ridho kita. Gitu loh. Ridho kita hilang. Karena kita lau. Ini sudah terjadi kok. Jangan pakai lau lagi gitu kan. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Contoh sederhana, di rumah piring pecah gitu Pak ya. Jatuh dari rak itu. Wah, kalau begini nggak jatuh, kalau begini nggak jatuh. Apa gunanya ya kan, piring sudah jatuh gitu lah kan Pak ya. Sebut saja qaddarallah. Nah, berarti apa? Kalau kita menyebut qaddarallah itu apa? Kita ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kita dapat misalnya ya, dapat kabar ya, salah seorang dari keluarga meninggal gitu kan. Sudah disampaikan gitu kan, dapat kabar sudah jelas gitu, meninggal di kampung. Ya. Jangan sebut lagi kalau begini ya mungkin nggak meninggal gitu kan, kalau begini mungkin nggak meninggal. Seolah-olah kita apa Pak? Kita nggak ridho. Nah itu bahaya. Kalau kita nggak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Ya murka Allah kepada kita. Ya itu akan apa istilahnya? Kita akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi penting sekali ya. Perkara ini perkara sederhana tetapi itu sangat bermanfaat bagi kita kalau kita mengetahui trik-triknya. Itulah gunanya ya. Kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengarkan penjelasan-penjelasan para ulama. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul ya qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, mungkin ini perlu Pak. Perlu kita hafal nih Pak. Jadi kalau kita mengalami sesuatu gitu, mendapatkan sesuatu musibah gitu kan. Ya, selain apa istilahnya? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un boleh gitu kan. Tapi kalau sesuatu yang mendadak atau apalah gitu, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Boleh disebut Bapak Ibu? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, itu kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, contoh lagi misalnya kan, anak kecil ya. Anak kecil kita bawa semangkok semangkok sambal, kemudian dia jatuh gitu kan, bukan atas keinginan dia. Apa guna kita marah kepada dia gitu Pak ya? Udah sebut saja qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kita bersihin ya. Sambal yang jatuh itu beres. Artinya apa? Kita ridho kepada Allah, pastilah Allah akan ridho kepada kita. Itu Pak, pentingnya ridho terhadap kadar Allah. Pentingnya ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho, insya Allah kita harus yakin Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, sungguhlah gitu ya, subhanallah ya.
banyak kebaikan dan keberkahan yang akan kita terima. Subhanallah. Ya, semoga itu bagus sekali bagi kita yang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat tadi wasta'in billah, ya, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap agenda-agenda kebaikan yang kita punya. Ya Allah, hamba ingin ini ya Allah. Ya, kita sampaikan kepada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, wala ta'jiz, ya, wala ta'jiz. Jangan kamu lemah. Ya, Masya Allah, ya. Motivasi dari Nabi SAW. Dalam hidup ini kita jangan lemah, Pak. Ya, kita punya agenda-agenda, proyek-proyek, ya, hadapi dengan semangat. Wala ta'jiz, kata Nabi SAW. Bismillah, berjalan dengan semangat. Ya, singkat apa? Kalimat Nabi itu singkat, Pak. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Sungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ista'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah dalam hidup ini. Masya Allah. Semoga kita terinspirasi. Masih ada sedikit lagi, subhanallah, hadis yang ke-7, ya. Ya. Dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Ya, ini hadis singkat, ya. Nabi SAW bersabda, hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu, ya, dikelilingi dengan apa, Pak? Dengan syahwat. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan surga itu amal-amal yang menuju, ya, yang apa istilahnya, yang mengarahkan kepada surga itu dikelilingi dengan apa? Dengan al-makarih. Makarih itu sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang dirasa berat. Nah, itu dia. Iya, perlu kita akui gitu kan. Perkara-perkara yang mengarah kepada neraka, masuk kepada neraka, itu biasanya menyenangkan, Pak. Happy. Wah, begini. Ya, gitu loh. Tapi kalau perkara-perkara yang mengajak kepada surga, biasanya itu berat sekali, ya Allah, gitu kan. Bangun subuh, ya Allah, gitu kan. Gitu dia, berat. Bil makarih, ya. Qiyamul lail atau apalah, itu berat sekali. Karena ya memang ya untuk beribadah, untuk menempuh jalan ke surga itu ya tentu dengan perjuangan. Ya, setidaknya melawan rasa malas, kemudian godaan-godaan syaitan, ya, dan lain-lain. Ya, cukup itu dulu, alhamdulillah. Kita sudah baca 1, 2, 3, 4. Ya, 5 hadis hari ini, alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya. Ya. Tapi beliau dihukum gitu ya, karena perbuatannya turun dari surga. Padahal sebenarnya kan diturunkannya beliau ke bumi itu kan adalah takdir juga. Iya. Kaitannya itu tadi, sebenarnya kan beliau harusnya pemahaman maksud itu artinya apakah terbebas dari dosa atau dosa-dosanya diampuni gitu. Iya, Masya Allah. Ya, kalau sebenarnya pemahaman maksum itu kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya, nah itu dia, Pak, ya. Dari sisi kemanusiaan sampai para nabi dan rasul pun juga tidak terlepas sebenarnya, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan manusia, gitu loh. Dalam Al-Quran Nabi juga gitu kan, abasa wa tawalla gitu kan. Nah, ketika Nabi abasa wa tawalla, berpaling dari orang yang Nah, berpaling itu ya, kalau di level kenabian itu
sesuatu yang tercela, gitu loh. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu dia. Ini dari sisi apa? Dari sisi kemanusiaan, ya. Kelemahan-kelemahan manusia itu pasti ada juga. Karena itulah fitrah, gitu kan. Para nabi dan rasul sekalipun sudah dijamin oleh Allah untuk apa? Mereka maksum dari pembunuhan misalnya, gitu kan. Maksum dari pokoknya seberat apapun tantangan hidup, ya. Mereka itu di akhirnya pasti akan menang. Itu juga ya, pasti akan menang. Ya, tetapi sekalipun di akhirnya pasti akan menang, dalam perjalanannya menghadapi masalah-masalah besar, para nabi dan rasul itu juga punya rasa takut dan cemas karena manusia. Gitu loh. Jadi memang maknanya di sini adalah maksum itu apa tadi Pak? Apakah terbebas dari dosa? Tidak melakukan dosa. Ya tidak, ya bukan begitu. Jadi maksudnya adalah dosa mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memang bersih gitu loh Pak. Itu dia. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Ya, sehingga mereka isma gitu kan, isma. Wallahu ya'simuka minan nas, ya, dalam surat Al-Maidah itu juga, ya. Kalau yang intinya adalah secara kemanusiaan para nabi dan rasul pun pasti, ya, ada rasa takut, ada rasa cemas, pernah berbuat sesuatu yang yang tercela lah. Cuman tercelanya itu ya sungguh lah gitu kan. Ya bukan sesuatu yang hina seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abi Jamroh tadi gitu kan. Apalagi terhadap dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu ya sangatlah tidak mungkin. Gitu loh. Ada nabi dan rasul berbuat ini, tidaklah. Kalau itu dosa besar, sungguhlah tidak. Itu dia. Coba. Iya. Ya qadarullah. Ya ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan hidup seorang para nabi dan rasul, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya silakan, Pak. Barakallah. Ya. Gimana Pak? Iya. 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 Enggak, kalau adab itu memang ada Pak, tapi kalau untuk surat Abasa wa Ta'ala itu ya, seingat saya gitu. Ya, itu memang teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Bunyinya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu dia. Dia bermuka masam. Kapan dia bermuka masam? An ja'ahul a'ma. Ketika ada seorang yang buta datang kepada dia. Gitu loh. Maksud bermuka masam itu sebenarnya bukan tidak gitu kan. Seolah-olah Rasulullah kurang perhatian gitu. Itu saja sih Pak. Kalau dengan yang lain Rasul perhatian. Padahal kata Allah, dia ini yang bertanya ini itu sungguh-sungguh akan ingin tahu tentang Islam yang banyak gitu kan. Jangan kamu sepelekan, perhatikan juga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ya mungkin contoh bagi kita gitu kan. Kalau kita dalam hidup ini ada tamu misalnya. Tamu itu orang-orang biasa saja gitu kan. Sahabat-sahabat kita orang-orang biasa saja. Misalnya ya dari sisi finansial
ya sahabat kita dari sisi finansial biasa-biasa saja, kita harus apa? Ya, karena dia tamu ya kita berusaha untuk memuliakan tamu gitu kan. Sekalipun dia ya biasa-biasa saja, jangan sampai gitu kan kalau ada sahabat kita tamu ya yang punya finansial yang banyak atau apa yang banyak, jabatan banyak, kita sambut dengan baik gitu kan. Kemudian tamu-tamu kita yang bukan seperti itu ya kita biasa-biasa saja gitu kan. Itu juga sangat tidak baik. Nah, itu dia Pak sebenarnya Pak. Iya. Oh, Arun. Ya, iya Pak, sederhana sekali gitu kan. Tadi sudah saya sampaikan, seorang hamba yang hanya melakukan yang fardu-fardu saja dalam berislam itu sebenarnya cukup, ya. Artinya bukan tercela. Nah, itu loh. Kenapa saya berani katakan bukan tercela? Karena ada hadis tentang orang Arab Badui itu gitu kan. Dia bertanya kepada Nabi, kalau saya melakukan yang wajib-wajib saja wahai Nabi, apakah saya masuk surga? Masuk surga kamu, kata Nabi. Tapi ingat, nah, kalau kita bawa kepada hadis ini ya, iya, kalau ingin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin punya kedudukan yang istimewa dalam pandangan Allah, gitu loh Pak. Tidak cukup dengan fardu saja, itu loh. Itu saja ya. Apalagi dengan amal ma'ruf nahi mungkar, itu sangat penting sekali gitu kan. Berjuang, berdakwah kemana-mana gitu kan. Apa istilahnya, menasehati ya, mengajak orang sebanyak-banyaknya, itu sangat bagus sekali. Bukan hanya untuk beramal yang fardu-fardu saja. Iya, intinya kalau ya tentu kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian gitu kan, mana yang pilih? Mau berbuat yang fardu-fardu saja atau dengan yang sunnah juga? Ya, apa Pak? Yang sunnah juga ya. Ya kita sepakatlah, kita setuju ya, tidak cukup dengan yang fardu saja kalau bisa gitu kan. Kita tidak setuju istilahnya, nggak mau hanya melakukan yang fardu-fardu saja, rugi rasanya gitu loh. Perbuatlah amalan-amalan sunnah gitu kan. Ya plus-plusnya ya, sholat sunnah, puasa sunnah gitu kan. Zakat ya, kalau zakat wajib, sedekah. Beragama standar. Oh iya, itu istilahnya saya. Iya, beragama standar. Oke, alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.